lagi ngapain di sini? Lagi nyari mobil Kang Dani. Oh. Ngapain di sini? Kita kan di sini lagi lebarannya otomotif. Kita lagi liputan nih. Ya benar-benar. Kang Dani, ini aku kan lagi Gimana? bingung ya. Aku mau mudik ya kan tahun ini, tapi aku mau punya mobil baru. Tapi budgetnya mohon izin seadanya 200 aja maksimal. Oh, Mungkin gitu. kira-kira di IMS 2026 ini ada nggak sih Kang Dani rekomendasiin gitu nanti buat Rekomendasiin. Oke, nanti kita keliling nih. Cari-cari mobil yang harganya murah di kantong untuk mudik lebaran. Jadi setelah ini kita akan lihat. Yuk, boleh. oke? Ayo kita gusur ke sini. Ini mobil Xpeng V7. Jadi Xpeng V7 ini mobil futuristik, mobil terbaru dengan teknologi yang mutakhir dari Xpeng. Ini udah dipakai AI ya teknologinya, sistem keamanannya. Jadi dia punya sistem AI bisa mendeteksi kalau misalnya ada sesuatu di jalan nih. Mobil pintar. Mobil pintar. Nah, dia juga tenaganya nih tinggi banget gitu. Iya. Bisa sampai 560 horsepower ya. Jadi kayak mobil sport tapi ini mobil listrik. Edan. Iya. Jarak tempuhnya nih yang ini, jarak tempuhnya itu dia bisa sampai 810 km sekali isi. Jadi kalau charging. Misalnya aku mau ke Solo, Purwokerto, sekali jalan bisa? Bisa. Masih ada sisa. Masih ada. Bisa jalan-jalan lagi. Oke. Jadi itu apa? Mau beli ini gimana tuh? Buat Saya lebaran. Saya mau beli ini buat keluarga orang kaya. Jadi mobil yang dibawa utuh dari China kan, jadi mobilnya emang untuk diperlihatkan. Bannya bisa dinaikin turun, udah air suspensionnya. Jadi kalau ke kampung saya yang jalanin ke tanah masih bisa ya? Iya. Jadi bisa naik turun, bisa kencang di jalan. Nah, tinggal nanti berapa di harganya di Indonesia kita tunggu aja. Kalau memang dia nanti akan dilepas di pasar kita gitu. Nabung dulu. Saya sih sanggup Kang Dani aja. Mau lihat dalam nggak? Boleh. Lihat dalamnya. Nah, ini menarik nih. Kacanya udah frameless, jadi nggak ada frame lagi di sini. Makin ganteng. Ini tempat duduknya udah otomatis, jadi kita duduk ada memorinya. Jadi posisi kita biasa di mana nih? Nah, ini udah otomatis menyesuaikan. Gitu. Ini ternyata kursinya juga kursi pijit ya? Iya, jadi dia udah ada sistem yang canggih juga. Ada ventilasi kalau kita panas, dingin, nanti bisa dari sini akan mengeluarkan untuk biar kita nggak terlalu punggungnya kan biasanya berkeringat tuh. Bisa dinginkan. Atau kalau di musim dingin bisa dihangatkan. Jadi bisa menyesuaikan. Dan di sini juga ada untuk chargingnya di sini, jadi bisa dual lah langsung sekaligus. Mantap. NPC sama fast chargingnya. Terus topnya juga ternyata udah panoramik ya? Iya, ini udah panoramic roof dan udah anti panas. Jadi untuk interiornya terasa lebih luas juga sih seperti senang itu. Saya bawa buat manasin tetangga ya, Iya di kampung. betul. Nah, ini pengaturan di sini semua ya. Nah, mau jenis mode berkendara apa aja di sini ada Evo, Comfort, Sport, individual. Ini diatur sendiri. Ngatur sendiri otomatis. Tempat seat juga bisa diatur di sini. Nih, ada tombol-tombolnya juga bisa diatur gitu. Jadi mobil udah canggih. Jadi mengatur mobil hanya lewat satu unit display. Ini kalau setirnya di kiri, nanti kalau Indonesia punya, kalau masuk ke Indonesia pastinya kan menyesuaikan regulasi. Pasti ini ada untuk versi kanannya. Makin gitu. Pengen beli ini, tapi dompet saya sadar diri. Jadi gimana nih buat mudik kita cari wajib. Kita cari nih mobil buat mudik. Udah siap banget ya. Siap banget. Tapi ini intinya sih ini mobil terbaru yang diperkenalkan oleh Xpeng di IMS 2026. Kang Dani, ini saya keluar kayak mana? Kagak ada gagang. Ada tombol situ. Ini. Ya, pijit. Asli ya nggak bisa. Nih otomatis dia mundur tuh.
Jadi kita nggak ada gagang tuh, tombol aja. Tuh ini langsung maju, tuh menyesuaikan tuh. Langsung menyesuaikan. Oke. Ini ya, norak ya. Tapi Iya. karena aku masih belum puas nih, aku masih mau nyari-nyari yang lain. Kang Dan punya rekomendasi apa? Nih ada satu lagi mobil Chang'an Lumin, mobil listrik asal Cina. Ini mobil Oke, baru ya. Oke. Ini mobilnya. Ini Lucu yang model banget sih, modifikasi. bagus Ini sih. model yang apa namanya masih ori lah ya. Oke. Mobil ini imut kan? Lucu. Lucu, Matanya lucu. sih saya suka ya. Iya. Jadi mobil ini nggak pakai bensin pastinya, Nggak karena pakai mobil bensin. listrik. Jadi Oke. mobil listrik Chang'an Lumin ini cocok lah untuk kalau kita mudik-mudik ke jarak-jarak yang sedang lah. Emang dia sekali charger berapa jauh nih? Kalau untuk daya jangkaunya itu ada di 301 km. Jadi dia cukup kan kalau untuk ke Bogor nggak usah isi sekali penuh bisa bolak-balik kita. Nggak perlu antri PBU lagi. Jadi gitu. Gimana ini desainnya? Saya sih suka ya. Suka. Bisa. Mau lihat dalamnya boleh? Boleh. Kita lihat aja di dalamnya nih. Oke. Ini pintunya. Ya, Oh, macam gagangnya sini. ini lah dalamnya Kodenya udah ya. rapat. Iya. Macam ini ya dalamnya Iya, ya. lucu kan dalamnya? Compact ya. Compact. Benar. Nah, Jadi ini untuk bisa apa muat namanya? Muat untuk 4 orang. 4 orang. Untuk belanja kita ke Indomaret atau jalan-jalan nganter anak, bisa. nganter keponakan. Nah, bisa mobil ini memang cukup. Ini luas banget tuh untuk depan. Dan ini bisa diatur. Nah, untuk panjang ininya juga ini diatur. Cuma memang belum elektronik ya. Jadi masih manual semua. Masih manual. Maklum lah kan nih harganya di bawah 200 juta, 100 jutaan. Ya, sesuai budget saya Sesuai ya. budget. Nah, di sisi lain untuk baterai juga bisa di rumah. Oke. Untuk di daerah Jakarta sih untuk SPKLU udah banyak lah ya. Jadi nggak terlalu ribet lah. Jadi kalau mudik pakai ini bisa lah Ya, ya. untuk daerah deket-deket lah, Deket-deket deket-deket aja ya. ke daerah ke misal ke Bogor, paling jauh maksimal paling Karawang. Oke. Jadi 300 lebih lah kalau 300 bisa bolak-balik tuh. Karawang Bogor bisa bolak-balik gitu. Oke. Gitu. Jadi gimana, nyaman kan? Nyaman sih. Nyaman. Jadi bisa rekomendasi lah. Bisa. Bisa rekomendasi. Lucu buat mudik ya. Mudik. Mau lihat bagasinya? Boleh. Kita lihat bagasinya. Saya kalau Seperti mudik banyak beli oleh-oleh nih Waduh, kebetulan Kang Dan. kalau oleh-oleh bagi-bagi ya. Nah, tinggal gini aja. Nah, kalau jadi ini belum dibuka sih sebetulnya kecil ya. Kerupuk-kerupuk mah bisa lah Bisa ya. masuk tas-tas. Tapi kalau kita pingin lebih besar, ini memang bisa opsinya bisa diratain ininya. Nah, di sini ada tas nih. Ini misalnya ada tas. Oke. Ini tas bisa dimasukin nih tas, bisa masukin sini. Nah, gimana? Ya kan? Muat kan? Gede. Kalau untuk berdua lah cukup. Iya Kadang ada sih. keponakan. Kalau untuk belanja-belanja yang harian bisa juga. Jadi selain untuk bisa buat kita untuk harian, mudik pun bisa. Bisa lah ya. Biasa lah. Yang penting kan sebetulnya kalau mobil listrik itu kita harus merencanakan remnya kemana. Kan jadi kendala itu SPKLU-nya kan. Betul. Chargingnya di mana nih? Orang bingung. benar. Nah, kalau bisa orang bingung chargingnya, maka kita harus rencanakan perjalanannya kemana. Gitu. Sama sih sebetulnya habitnya dengan bensin. Cuman mungkin untuk kita mencasnya butuh waktu lah, gitu kan. Menunggu. Ya ini sih lumayan bagus kan ya. Oke, Bisa dipertimbangkan. Saya di samping sini juga ada mobil tuh yang ini sama-sama mungil. Kita ini di sebelah sini nih, ada namanya Vinfast. Ini ada mobil Vinfast nih. Mobil ini juga ibaratnya mini cocok juga ya. untuk perkotaan, tapi dia lebih tinggi. Jadi lebih tinggi karena dia modelnya Kenapa SUV. tuh? Jadi kalau Vinfast sih harganya memang tapi di atas 100 jutaan. Kalau yang tadi itu berapa yang tadi? Tadi kan 183 juta. Nah, yang ini dihargai di 230-an lah ya, 330 Ya juta. masih oke lah, masih Oke. Cuman dia lebih gagah, jadi kalau bisa kita mau ke tempat-tempat yang agak tinggi atau jalannya lebih banyak tidak rata, ini salah satu pilihan. Bisa dipertimbangkan. Untuk jarak tempuhnya juga variasi kan tergantung dari ranknya
tipe dari si mobil ini juga ya. Hampir sama sih sekitar 200-300 km untuk perjalanannya. Seatnya juga 4 ya? Ini Vinfast mobil dari Vietnam. Gitu. Oke. Kita mau lihat lagi? Boleh. Biar nggak penasaran? Boleh. Nih aku katanya dengar di IMS 2026 ada mobil 2 pintu lain selain Lumin tadi. Ada. Nah, ini series E1, series E1. Ini kita lagi di booth DMSK ya. Oke. Ini salah satu mobil tadi kita ke Lumin. Ini sama-sama di kelasnya ya. Kalau di kelasnya itu ini mobil compact 2 pintu. Nah, ada plus minus di sini nih, tapi intinya sih ini sama-sama mobil listrik. Ya. Mungkin ini untuk desain look itu selera kan. Nah, kembali lagi, Pilus maunya yang seperti apa mobilnya? Ya boleh lah, ini warnanya masih lucu kan. Bisa. Ini untuk kita di lampunya tadi kan lampunya banget kan, maksudnya kayak mata sayur. Kalau ini lebih ke natural, seperti itu. Nah, untuk rodanya ini kan 13 ringnya. Lebih kecil ya kayaknya ya? Lebih kecil. Di sana 14. Nah, kita lihat ke dalam ya. Kayak apa nih? Boleh. Bandingannya. Aku sih penasaran ya, Kang. Lucu Nah, ya, dalamnya masih interiornya. agak luas ya. Ini nuansanya biru sesuai dengan cat ya, body catnya. Ini sampai ke dalam-dalam ya. Kan? Sampai ke nah, ini juga. adanya garnish warna emas nih. Apa namanya? Fitnya. Nah, ini juga udah soft touch, jadi minim tombol nih kalau AC atau apa ini bisa dari sini aja. Nah, lebih praktis kan? Touchscreen ya? Ya lebih inilah soft touch. Nah, terus untuk ini perpindahan transmisi, bukan transmisi ya, jadi mundur maju mundurnya lah, giginya kalau di mobil manual itu. Nah, ini 3D luar biasa. Iya kan? Lebih praktis. Posisi untuk apa namanya jendela nih sama sih di sini. Tadi Lumin juga posisi ininya di sini juga. Di bawah, ya betul. Mungkin untuk meminimalisir dengan ruang kabin yang kecil. Nah, dia menempatkan gimana gear clear. Ini juga sama tuh. Coba lihat. Lihat duduknya kan? Iya benar. Nah, ini untuk pengaturannya di sini maju mundur masih manual juga sama. Ini juga sama masih manual. Bisa rebah, bisa maju, masih manual juga. Ini joknya saya menarik sih, Kang Dani, kayak Suka racing ya. Racing. Tinggi ya dia ya. Tinggi. Kayak buat main game ya. Bener lagi. Gitu. Iya. Nah, kita di harganya mintanya di berapa? Kan 100 jutaan kan? Iya, kebetulan itu budget saya. Budget ya. Tapi ini harga aslinya itu di harganya itu sekitar 219 juta. Oke. Nah, tapi ada spesial ada kelebihannya nih. Oke. Ada special price lah katanya sih, kita tadi tanya-tanya selama di MS. Ternyata dia ada potongannya sampai 50 juta lebih. Jadi kalau udah kena diskon mah ya masih di bawah 200 lah ya. Jadi bersaing nih sama Lumin. Sama-sama bersaing di bawah Lumin, walaupun katanya harga aslinya price listnya itu di atas 200 juta. Ini kalau safety-nya gimana nih, Kang Dani? Nah, ini udah dilengkapi ADAS. Oke. Nah, terus untuk ibu-ibu biasanya kalau kita ditanjakan kan, tanjakan mundur gitu. Nah, ini udah ada hold assist, jadi mobil nggak bakal mundur, nggak akan melorot. Nah, ini udah elektrik juga, untuk pintunya udah elektrik, jadi maju mobil udah ngunci krek. Nah, kalau untuk bukanya tinggal ini 2 kali trek udah bisa buka. Jadi sebetulnya ini lebih dia memberikan kepraktisan. Jadi dari sisi mungkin dibandingkan dengan Lumin tadi, ini sih ada ADAS-nya, udah ada hold assist-nya juga untuk otomatis semuanya. Jadi memang luar biasa. Cuman untuk mudiknya kemana dulu? Tadi tanya lagi nih, balik lagi. Kalau ya deket-deket aja ke puncak gitu. Iya, itu cukup lah. Bisa. Ini untuk jarak tempuhnya sekitar 210 something. 210. Oke, kita lihat bagasi ya. Kita lihat ya. Oh, ini bagasinya. Ini juga sama sih. Ini udah bisa ditekuk.
ini. Oke. Boleh ada tas nih, tasnya. Ah. Tasnya. Jadi untuk ini sama dengan Lumin, tinggal Ditarik ya. Iya, tarik. Nah, tarik coba aja, tarik ya kan, praktis. Ya kurang lebih mah sama Kurang ya. lebih sama untuk bagasi berapa liter. Jadi dengan jarak tempuh sekitar 220 km. Plusnya di sini dia mobil itu pertama ya udah ada safety-nya lebih bagus. Gitu. Lucu lah. Ya tuh. Nanti ini jadi pertimbangan nih. Iya, jadi saya yang mana ya? Karena ini kita lagi di mana nih? Ini kita lagi di booth-nya iCar, Oke. brand baru dari China nih. Ini grupnya Chery. Jadi Chery ada beberapa grup, salah satunya iCar ini. Ini mobil listrik, SUV, tapi lebih ke gaya off-road. Bener. Ini salah satu mobil yang mereka bawa adalah iCar V23. Ini mobil ini udah dimodif sih, ini versi yang udah dimodifnya. Jadi yang udah dimodifnya. Tinggal nanti ada versi yang apa namanya lebih naturalnya ada gitu. Nah, untuk mobil ini sebetulnya renteng harganya di angka 700 sekian. 700. Iya 700-an. Mohon izin, kantong Kenapa? saya gimana ya? Bisa Aman. nabung, bisa nabung, bisa nabung. dulu. Kalau pengen punya mobil listrik off-road, nah mungkin ada pilihan lah. Salah satunya mungkin di iCar ini yang baru ini. Oke. Untuk jarak tempuh sih sekitar 400-500, tergantung dari tipe model dari model mobil ini gitu. Dari luar sih saya suka ya. Suka ya Tapi lebih. dompet saya Ya udah kita carilah yang kira-kira sesuai dengan kantong. Iya, mohon izin ya, Iya. arahkan saya ke yang Kita ikut yuk. Nah, sekarang kita ada di Suzuki. Suzuki Ada espresso ini. ya, Mas ya, Kang Dani ya. Cari mobil murah buat mudik, ada Suzuki Espresso. Tapi ini bukan mobil listrik ya. Kalau tadi Iya. kan kita lihat Tadi mobil kita lihat listrik. beberapa listrik. Nah, ini mobil masih bensin biasa. Tapi ya irit kan namanya mobil apa namanya compact gitu. Iya. Tapi fiturnya tetap oke nggak? Untuk fitur, untuk mobil sekelas ini sih sebetulnya oke ya. Untuk di kelasnya kita nggak bicara mobil harus ada ADAS dua-dua gitu kan. Yang pasti ini kelebihannya dia lebih luas Lebih dari luas. tadi. Ada apa namanya 4 pintu. Kalau yang tadi kan 2 pintu kita lihat kan 2 pintu. Iya, betul. Sekarang 4 pintu. Gitu. Berarti ini agak lebih lansia friendly ya Iya, betul, kayaknya betul, ya. betul. Kita mau lihat aja interiornya kayak gimana nih. Oke, kita kayak suasananya ini berbeda lagi ya dari yang tadi ya. Ini lebih natural kali yang bilangnya apa tuh Mas, dan lebih apa ya? Ini Lebih klasik kan? lebih dari sisi dashboard memang tidak interaktif lah ya. Tapi intinya sih ini lebih ke sport lah. Ini semuanya serba hitam gitu. Terus ininya juga menarik nih, bulat ya. Ini bulat unik juga sih gitu. Ini ada juga udah layar sentuh nih yang untuk audio displaynya, infotainmentnya. Nah, yang uniknya ini untuk apa Tadi namanya? saya nyari bukaan bukan jendelanya. gimana? Kagak Ternyata adanya ada. di sini. Tadi adanya di sini kan yang Lumin Iya. sama si Ceres tuh di sini. Iya, tiba-tiba Ternyata yang punyanya Suzuki si Ada Espresso di sini. Jadi masing-masing mobil penempatannya beda-beda. Bener. Tapi intinya sih ini mobil ini ya udah ini sih apa namanya udah komplit lah lumayan. Iya. Untuk baris belakang juga lumayan tuh. Ya, Coba kalau untuk depan kita space-nya space-nya. juga kita masih oke. Yang pasti ini masih manual sama, masih manual. masih manual. Maju mundur sama ya, ini doang apa namanya? Iya. Senderannya pas atau tidak. Ininya apa Nah. namanya dengan transmisinya SGS ya. Jadi SGS. semi otomatis. Tapi ya ini samalah dengan Matic lah, hampir sama dengan pengoperasiannya karena nggak pakai manual. Nggak pakai Iya. Nggak perlu kupling. Jadi langsung Ini satu, dua, bahannya. tiga, ya. Kita Oke. lihat bagian itu apa belakang. Coba ya ke dalam belakangnya. Boleh. Sekarang coba duduk di sini. Bukanya juga Masih ada space tuh ternyata. Kalau dilihat sempit, tapi ternyata masih ada bener, space. bener, Masih ternyata ada 4 jari. Kalau udah didudukin, Ini juga masih tinggi. Udah mobil di luar kelihatannya compact banget ya. Nah ini juga bisa diatur senderannya. Untuk yang lain-lainnya standar.
Tidak ada yang unik. Ini juga nanti AC dari satu arah ke sini. Nah, kalau ini jendelanya masih Nah, diputar ya. Jendelanya yang untuk bagian belakang diputar. Iya, Jadi ini kalau kita sangat nah, nostalgia ya, istilahnya ya. Nah, nostalgia. Itu Iya, jadi saya jadi ingat mobil bapak. Tapi intinya ini ya dengan harga segini, ini harganya itu kan sekitar 182 juta. Nah, tapi ada bisa lebih kurang lagi kalau di ya? MS biasa ada diskon. Katanya tadi kita tanya-tanya diskonnya berapa sih katanya. Pas di ya di sampai 20-an ya. Berarti larinya kalau kita beli langsung bisa sekitar 160 kan? 168 lah. Ternyata bagasinya juga Besar luas, ya. bro. Benar. Ini bisa berapa galon tuh? 1, 2, 3. 3 lah. Bisa galon 2, koper 1. Koper 1. Iya, koper 1. Ternyata luas ya. Ini Gede, juga gede. bisa direbahin lagi nih. Kayaknya bisa direbahin, kita rebahin. Bisa. Sini nih. Kayak gimana tuh? Cuman dia nggak ada dua ini ya, dua arah. Cuman ini langsung blok. Nah, luas. Tapi ya memang nggak rata. Nggak rata aja ininya. Tapi gede. Nah, lumayan kan? Jadi banyak pilihan. Iya, warnanya juga Gimana? ya tetangga langsung noleh lah ini. Ya, gitu ya. Ada yang ngejreng. Oke, kita cari lagi ke tempat lain ya. Baik. Nih mobil dari Jetour. Ini tak Jetour gagah T2. kali ya. Ini mobilnya memang buat off-road. Gimana? Cocok nggak? Mohon izin. Buat Ya, pulang bisa kampung. aja. Nah, untuk luar kota yang pastinya ini mobil udah pastinya buat medan berat. Buat Medan. Medan berat. Jadi untuk tenaga juga besar dan ini juga udah bukan kaleng ya, ini udah tebel banget. Iya, ini ya, jadi emang udah di Kokoh gitu Kokoh. kelihatannya. udah didesain untuk mobil-mobil jalan berat seperti itu. Ini jadi pertimbangan lah nanti. Ini harganya Harganya tuh berapa? sekarang 568 juta. 500-an. 500-an. Dan sekarang kita ada di mobil ikoniknya Wuling ya, Kang Dani ya, salah satunya ya. Ini Wuling ARV. ARV. Nah, tadi tanyanya nyari mobil buat mudik. Iya. Harga murah, Iya. 100 jutaan. Iya. Nah, ini ternyata mobil Wuling ARV itu harganya udah naik ya. Udah naik. Tadi kita cari info-info di harganya di 307 juta. 300. Nah, tapi ada diskon. Diskonnya sampai 80-an ya tadi Ya, kita ya. cari dan mungkin jadinya sekitar 200 sekian juta lah. 200 sekian. Tapi itu untuk tipe Pro. Tapi untuk tipe yang lightnya, lightnya terendahnya itu dia di 250-an. ya jadi Ada diskon lagi kan karena di MS. Jadi sekitar di diskon 50-60 juta lah. 190 berarti. Jadi ini masih under 20. Masih under 200. Tapi tipe terendahnya. Tipe terendah. Nah, kira-kira kalau misalnya mau mobil 2 pintu kan tadi ada Lumin, ada Ceres. Yes. Terus baru si ARV. Nah, itu kan satu klaster. Nah, bisa jadi pertimbangan. Gitu. Untuk Bisa, jarak tempuh ini juga udah 300-an lah untuk tipe 300-an. ininya apa? Tertinggi ya gitu. Jadi bisa jadi Menarik, pilihan menarik, lah. menarik. Kita udah lihat-lihat nih. Nanti tinggal dipikirin. Yang pusing ya saya ya, Iya, menentukan siapin ya. tabungannya. Ya. Sebentar lagi lebaran jadi kalau mau mudik gitu. Di antara 3 itu kayaknya saya memutuskan nantilah kita tentuin Kira-kira ya. apa yang akan dibeli Bilus? Ya. Jadi Ikutin aja. nah sekarang di bootnya Mitsubishi. Mitsubishi ngeluarin 2 mobil. Bukan mobil baru tapi ini adalah model limited edition yaitu export anniversary-nya 55 tahunnya Mitsubishi di Indonesia dan destinator juga sama. Anniversary limited 55 tahun. Nah, mobil ini juga cocok untuk mudik. Karena apa? Karena apa? 7 Seatnya banyak. seater, bisa bawa apa keluarga lah gitu kan. Jarak jauh. Tapi ini kan memang mobilnya untuk luar kota cocok lah gitu kan.
Untuk Iya harga sih. yang mobil jenis model ini limited edition itu di 470-an juta. 470. Udah ada budgetnya belum segitu? Dan sekali lagi ya, Iya. saya sadar diri. Kayak siapkan aja lah pokoknya. Siap. Kita yang Siap penting kalau udah gitu. milih-milih nih. Udah. Jadi, Ini berarti cocoknya buat nggak cuma Keluarga lah. sama istri gitu ya. sama tapi istri, bisa sama keluarga, anak, sama nenek. ya Oke. nenek. Jadi di bagasi juga cukup luas. Oke. Oke, kita lihat lagi yang lainnya, yang harganya Baik. cocok dan bagus mobilnya. Nah, ini mobil Ada terbaru Vitara nih ya. dari Suzuki. Suzuki Vitara mobil listrik. Mobil listrik ini punya jarak tembus sekitar 428 km. Lumayan jauh kan. Harganya sih, harga ini dimulai 755 juta. Jadi ini adalah mobil-mobil yang baru di MS 2026 yang meluncur. Kita lihat lagi mobil selanjutnya. Baik. Nah, ini mobil yang Di bulan Juli kemarin ini mobil yang diklaim paling murah, ya kan? Iya. Nah sekarang ada update terbaru apa nih Kang Dan? ini untuk harga dari mobil ini tadi kita udah riset ngobrol-ngobrol sama sales ini, harganya masih 199 tapi yang tipe 2025. Jadi kita habisin katanya. Itu yang tipe terendah, terus yang tipe tertingginya 235 juta. Nah, Oke. jadi mobil ini memang untuk mobil listrik itu juga secara operasional lebih murah. Secara tahunan itu kalau dibandingkan dengan bensin, kita ini coba riset dengan ya kita ini ternyata lebih irit ya. Kalau untuk bensin, kalau kita rutin pakai mobil bisa 15 juta tuh. Sementara untuk kita pakai mobil listrik ya sekitar 3 jutaan gitu. 3 juta. Terus kan insentif udah habis. Iya. Ternyata untuk pajaknya masih tetap sih. Jadi insentif itu yang insentif untuk mobil impor dari luar kan, biaya masuk dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk mobil untuk pajak tahunannya ternyata cuma 143 juta. Lebih murah lah. Lebih murah. Lebih murah dari motor kan. Iya, bener juga. Dari motor. Jadi secara operasional sih Masih lumayan, worth it untuk dibeli. dibeli. Jadi kalau misalnya buat pulang kampung atau apa, cukup sih. Ini sih sebenarnya bisa ke Bandung. Bisa. Ke Bandung ya kan ada dua tipe kan, yang 300 km sama 380. Yang tipe premium yang paling atasnya. Jadi bisa lah ke Bandung. Paling nanti cas lagi kita atur. Yang penting kita mau kemana nih. Nah itu kita harus tahu ada SPKU di mana aja gitu. Ini buat pertimbangan. Menarik dari awal sih warnanya memang selalu mencolok ya Mencolok si ya. BYD Attos. Sekarang udah banyak kan di jalan-jalan. Iya udah banyak di jalan. Kita lihat lagi Boleh. mobil lainnya. Nah gimana nih? Habis lihat-lihat, muter-muter, Jujur aku pusing Kang Dani, jadi kayak terlalu banyak pilihan. Terus ada beberapa yang udah masuk list aku karena harganya masuk di kantong, ya kan. Tapi aku sih butuh Gimana? dari Sobat iNews, tentuin pilihin mana yang terbaik buat aku mudik di tahun ini. Rekomendasi kalian tulis di kolom komentar. Jadi kita habis keliling sama kawan kita Pilus, tolong dibantu tadi untuk pilih mobilnya. Jadi kita akan terus keliling lihat mobil-mobil baru. Jangan lupa ikuti terus Gear Up iNews. Kolom komentarnya diisi dan pukul loncengnya.